Baik, Mas Dava. Ini Hmm. kira-kira menurut antum kemubadiran tuh contohnya apa? Menurutku ya mas, Hmm. banyak. Ah, Tapi ada satu yang ku mention, yang zaman sekarang tuh lagi booming banget, yaitu game online ya terutama ya, hmm. yang sifatnya itu melalaikan. Wah itu mubazir yang banyak dijumpai terutama di golongan kita nih, Oh, golongan gitu. laki-laki ini. Ya, 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 ya. Wah Berarti itu, antum ini Tat, harus siap mendapatkan perlawanan dari para gamers. wah Hmm. ya gitu ya, Betul betul. mesti panas ini. Iya nih. Ya tapi kita dinginkan nih, kita bahas. Baik. Biar para gamers menyadari bahwa akalnya bisa digunakan untuk lebih manfaat. Atau malah justru gini, Tat. Gimana gimana? Adanya obrolan tentang game ini karena dahulu kita adalah gamer. Oh iya benar benar. Iya kan, Tat? Ya. Itu lebih make sure lagi daripada kita sibuk berdebat dengan para gamer. Ya. Enggak. Ayo kita dudukkan lah, kita gunakan akal kita. Kita untuk alumni. Atau DO. Betul, Tat. Nah, gitu. Menurut antum gimana, Tat? Ya, ini Masya Allah. Sama Tat, saya juga gamers. Mantan gamers yang kemudian semoga ini bagian dari di tengah jalan ketemu Allah. Merasakan bahwa ternyata saat itu saya menyadari bahwa saya salah milih definisi hiburan. Karena dulu nge-games ya buat saya dalam konteksnya adalah penat dengan tugas sekolah, penat dengan tugas kuliah, penat dengan menghadapi mungkin konflik dengan siapapun, akhirnya nge-game dan seterusnya. Itu dulu saya lakukan itu memang iya. Saya akui itu. Tapi kemudian di tengah jalan singkatnya, apakah memang hidup kita itu yang saya pikirkan emang cuma buat nge-game poyo gitu, atau sekedar hanya buat hiburan gitu. Ternyata saya baru dapetin gini Tat. Hiburan menjadi mubadzir kalau definisi manfaat salah. Nah, gitu. Gimana tuh? Coba Tat. Hiburan jadi mubadzir saat kita salah mendefinisikan kata manfaat. Rasulullah pernah bersabda bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang baik itu khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik insan adalah ketika dia memberi manfaat untuk orang lain, untuk manusia yang lain, untuk insan yang lain. Jadi permasalahan adalah mustahil Rasul itu mengatakan manfaat, kebaikan, kecuali pasti di dalamnya ada lillahi ta'ala. Berarti definisi manfaat adalah segala sesuatu yang di situ menghadirkan lillahi ta'ala. Itu manfaat. Yeah. Kalau hiburan tadi nge-game saya anggap sebagai manfaat, pertanyaannya bisa nggak saya nge-game dengan niat nge-game lillahi ta'ala? Aduh. Kira-kira gitu tuh gimana gitu. Itu sehingga saya ya menyadari kesalahan kami yang kemudian ya kami nikmati untuk ternyata bisa pensiun dari nge-game untuk menggunakan akal ini difikirkan hal yang lebih manfaat lagi, yang di situ bisa menghadirkan Allah. Nah, itu contohnya gimana ketika hiburan itu menghadirkan Allah? Ya, yang pertama adalah memang seharus ada panduan ya dalam sirah nabawiyah. Misalkan Rasulullah ketika memilih hiburan dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Mahmud Imaroh, pakar sirah dari India, beliau menyampaikan bahwa Rasul itu punya konsep mencari hiburan atau memilih hiburan tapi tidak lalai. Jadi hiburan tapi tidak lalai. Dan salah satu yang beliau berikan contoh adalah bermain dengan kambing. Ya, saya tidak menyatakan bahwa para gamers hari ini harus main sama kambing. Gitu. Cuma maksud saya pahami kaedahnya. Bahwa muncul pertanyaan kenapa dengan kambing. Nah singkatnya nanti ada hadis lain yang menyatakan bahwa kambing itu mewarisi kasih sayang. Jadi Rasul itu sejak kecil sudah diinteraksikan dengan kambing. Walaupun saat itu belum menggembala. Kalau pakai umur ya masih umur 5 tahun lah. Jadi main sama kambing, kejar-kejaran ini dan seterusnya. Bermain dengan kambing itu. Tapi nanti kita pahami juga bahwa tidak ada nabi kecuali pasti menggembala kambing. Itu kalau nanti Rasul sudah di usia puluhan tahun itu beliau terus menggembala. Artinya kalau kita bicara yang awal itu beliau bermain. Jadi bisa nggak kita main sama kambing lillahi ta'ala? Bisa. Karena ada panduannya tadi. Ada panduannya. Dan itulah yang kemudian
pilihlah hiburan yang di situ bisa menghadirkan Allah. Pilihlah hiburan yang memberi manfaat. Kalau tidak bisa menghadirkan Allah, maka pasti dia mubadzir. Lah mubadzir itu menumpulkan akal, mengeraskan hati, sehingga syaitan lebih cepat masuk. Dampaknya gitu. Dan baru dat. Hmm. Bisa nggak hiburan tapi menguatkan akal kayak ini? Wah, ini Tadi kan masalah. hiburan memberikan manfaat nih. Ya, Sekarang hiburan menguatkan akal, bisa nggak menguatkan kira-kira? akal. Bisa, bahkan ketika Allah mengatakan di Quran tentang ini sebenarnya teguran untuk orang-orang kafir. Kalimatnya adalah afala yatadabbarunal Quran. Mengapa kamu tidak mau mentadabburi Al-Quran? Tadabbur Al-Quran itu Allah sindirkan untuk orang kafir. Jadi kalau kita mau bicara apa hiburan yang menguatkan akal, justru di antaranya adalah tadabbur Al-Quran. Contoh. Kalau kita mau ke pantai misalkan, mau ngajak teman-teman, anak-anak kita, komunitas nih mau ke pantai. Kira-kira kebanyakan kalau ke pantai itu ngapain, Tat? Kira Mas Dafar. Di Vietnam ada pantai nggak? Ada tapi jauh dat. Saya di Hanoi di tengah-tengah kota. Tapi kemarin saya ke pantai juga sih. Nah, biasanya di pantai apa Tat mainannya? Datang, ya kan, foto-foto, main pasir, Jajan palingan. jajan, jelas, melihat laut, menikmati laut. Wis kudu koyo ngono. Paling sunset kalau ada gitu kan. Sunset ya, sunset. Indah Tat. Tapi pertanyaan adalah bisa nggak kita pulang dari hiburan tadabbur ayat, dari hiburan tadi itu, nambah iman, penciptaan laut, matahari tenggelam, itu Allah yang mengatur itu semua. Bisa nggak kita merenungi itu, yang kemudian kita pulang dari pantai itu nambah iman, nambah mahabbah kepada Allah, nambah kekaguman. Jadi itu yang perlu ditanamkan dalam hiburan itu ada ayatnya. Berarti bisa banget ya. Bisa banget. Hiburan, ya kan. Yang hiburan itu tadabbur, ya. Kemudian mendatangkan manfaat dapat, menambah akal juga. Akal, ngasah akal. Gitu. Jadi saya kepikiran mengenai makna hiburan sendiri. Hiburan itu kan sesuatu yang menghibur, dan tujuannya adalah membuat kita senang. Membuat kita senang kan. Berarti hiburan itu nggak cuma game, hiburan itu nggak cuma ke pantai. Itu pokoknya yang buat kita senang. Dan saya kerap menemukan teman-teman saya di kuliah itu yang membuat mereka senang adalah belajar. Masya Allah. Berarti kayak belajar itu bisa menjadi hiburan. Ya, betul. Belajar ilmu ya apa aja lah. Ya. Itu bisa jadi hiburan tuh. Jadi bahkan ya ulama kita zaman dahulu itu kalau bosen belajar fikih, belajar ilmu Quran, belajar ilmu syar'i lah pokoknya. Itu hiburannya adalah belajar ilmu kesehatan. Oh ya, ini disebut dengan ilmu ghairu syar'i. Ya, itu hiburannya. Itu hiburannya, Jadi hiburannya mendatangkan manfaat, nambah akal ya kan. Wah itu. Insyaallah. Dan pokoknya kalau misalnya hiburan tadi itu udah bisa mendatangkan manfaat, menambah akal, itu akan mendatangkan ilmu, betul. Iya kan, dengan ilmu. Dan dengan ilmu itu bisa menjadikan karya. Wah, jadi ada upgrade lagi nih, hiburan yang mendatangkan karya. Iya, betul. Wah, dan bukankah itu yang Allah mau kita tuh di surat Al-Mulk gitu. Ahsanu amala, yang dikatakan ahsanu amala itu kalau menurut saya gampangannya karya. Betul. Jadi dari hiburan tadi kita bisa lompat jauh ke mengamalkan surat Al-Mulk. Ini bisa sejauh itu ya, Dad ya? Betul. Jadi gini tadi ya. Artinya kita tuh hiburan tuh boleh lah sesekali. Boleh, silakan. Cuman hiburan tuh kita milih untuk bagaimana kita menghibur diri kita. Karena tadi hiburan tuh ada yang mubadzir, ada yang manfaat, ada yang menguatkan akal, bahkan ada yang menjadi sebuah karya itu tadi. Betul. Coba, maksudnya bayangkan ya kalau kita tuh paham dengan konsep hiburan yang Allah berikan kepada para nabi.
Yang mereka adalah orang-orang yang paling sempurna melaksanakan syariat, kan gitu. Jadi paham tentang kenapa kita diciptakan, dan besok di akhirat Allah juga akan bertanya tentang usia kita, bahkan tentang masa muda. Ini game kan banyak kan anak muda nih, gimana? Kayak dimension 2 kali nggak, Sat? Jadi masa muda itu kan juga termasuk umur. Iya, betul. Tapi kenapa masa muda dikhususkan? Ada yang umur gitu sendiri, masa muda sendiri. Nah, penting banget nih masa muda nih. Karena masa muda itu kekuatan di antara dua kelemahan. Dalam surat Ar-Rum disebut tentang manusia itu mengalami 3 fase: lemah, kuat, lemah dan beruban. Nah, berarti kan kekuatan ini adalah di antara dua kelemahan. Jadi mumpung masih kuat itu ya gunakan yang manfaat. Jadi definisikan hiburan dengan tepat, cari referensinya, bahkan sekedar main ke pantai umpamanya tapi menambah iman. Kisahkan Nabi Musa waktu membelah lautan, dikisahkan di depan laut, nah, itu lebih kerasa. Dan Firaun mati di tengah lautan, Allah tenggelamkan di situ. Berarti kita melihat laut itu seolah gini, sepanjang masih ada laut di bumi Allah ini, sepanjang itu pertolongan Allah itu pasti ada. Jadi pulang dari hiburan itu tambah iman. Tapi ada bahayanya. Saat definisi hiburan ini, tetap saja orang tidak mau tahu dengan definisi tadi itu. Kita cuma pengen bilang gini, syaitan itu hanya akan membisikkan, mengganggu, mempengaruhi mereka yang punya 2 hal. 1, hati yang sakit. 2, hati yang keras. Apa itu? Insyaallah kita bahas kawan-kawan. Dan wallahu a'lam bishawab.